kabarnya di pagi hari yang cerah ini, Ci? Benar banget nih, apalagi baru masuk kuliah lagi ya. Ini semoga rekan Buana tetap semangat menjalani kuliahnya. Amin, betul banget. Dan dengerin kita lagi tentunya di program yang Info Kampus bareng sama gue Anis dan gue Suci yang tentunya bakal kasih info-info update nih tentang seputar dunia kampus kita. Dan jangan lupa nih, hari ini kita ada spesial nih. wah, siapa tuh? Siapakah dia? Nah, buat rekan Buana yang penasaran, langsung aja yuk, langsung dengerin kita. Dan gue langsung ingetin rekan Buana untuk Follow sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter di @radiomercubuana. dan jangan lupa buat terus dengerin streaming kece kita dan artikel keren kita nih di www.radiomercubuana.com. Dan rekan Buana masih bersama gue Anis Dan gue Suci yang tentunya bakal temenin rekan Buana nih tentang Betul. seputar info-info kampus yang hot-hot abis. Aduh kalau ngomongin kampus ya Ci, karena ini masih di segmen 2 ya, masih opening. Kita kayak mau sedikit ngebahas tentang kampus-kampus, Bener. kegiatan-kegiatan kita akhir-akhir ini kali ya. Sharing-sharing kali ya. Sharing boleh. Kalau dari lu Ci gimana? Belakangan ini kampus. Kalau misalnya tentang kampus sih belakangan ini gue agak lemas letih lesu gitu. Waduh, 3L. 3L, lemas letih lesu nih yang bikin penyakit banget ya. Apalagi kalau misalkan banyak banget tugas dari dosen nih. Bener. Aduh, bikin malas banget nih. Apa gue ngerjain kapan? Pokoknya semuanya mager gitu lah. Kalau Iya gimana sih. sih Nis? Nah kalau gue emang ini penyakit semua mahasiswa sebenarnya hampir sama kali ya. Kalau gue lebih ke lagi banyak-banyaknya tugas, terus gue yang kayak bingung gitu kan mau ngerjain yang mana. Akhirnya gak ada yang gue kerjain. Aduh, kalau itu jangan gitu dong Nggak, rekan nggak, Buana. Akhirnya gue kerjain satu-satu. Kalau Nyicil. sebenarnya kalau soal males ini tuh takutnya rezeki kita dipatok ayam atau Kalau jangan-jangan dipatok teman. ya, kalau itu beda takut. lagi. Aduh, emang kalau misalnya lagi demot gini ya, demotivasi emang butuh something yang new gak sih? Betul, butuh ada aja gebrakannya gitu, Iya, butuh gebrak gebrakan meja. baru. Aduh, bukan. Kalau itu agak kaget ya. Gebrak, Aduh, jangan. Pokoknya ini gebrakan motivasi dari seseorang yang saat ini lagi lagi banyak pencapaian banyak banget nih. pencapaiannya nih, lagi hot-hotnya di kampus kita nih. Lagi hotnya. Pasti ini rekan Buana udah pernah sekali, 2 kali atau 10 kali ngelihat Di postingan. postingan-postingan ya Bener. pastinya. Dan kira-kira kan Buana penasaran nih ya. Penasaran dong. So stay tuned terus on Radio Mercu Buana. Hai rekan Buana, masih bersama gue Suci dan Anis yang tentunya hari ini bakal ada gebrakan baru nih. Benar, tapi bukan gebrak meja ya. Bukan Kali ini dong. kita menggebrak motivasi seluruh rekan Buana. Betul Asik. banget. Karena kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat lagi hype nih di semua Betul, Instagram ya. lagi hot-hotnya Lagi nih hot-hotnya ya. nih ya. Aduh, langsung aja Ci, kita panggilkan ini dia Kak Kak Prima. Prima. Halo Kak Prima. Kak Prima boleh dikenalkan dulu, nama panjang boleh, jurusan boleh, angkatan boleh, nomor telepon juga boleh. Aduh, sekalian ya. Halo rekan Buana semua, perkenalkan nama saya Prima Wijaya Kusuma, saya dari program studi teknik elektro, fakultasnya Fakultas Teknik. Ya, saat ini saya semester 6 ya, sebagai mahasiswa di UMB gitu kan. Mungkin kesibukannya saat ini lagi sibuk untuk skripsi ya, tugas akhir karena semester depan insya Allah akan lulus juga gitu. Amin. Amin. Kita doakan bersama-sama ya. Iya. Semoga persiapan dan skripsinya lancar nih Amin, buat Kak amin. Prima. Tapi kalau misalkan hari ini nih, kabar Kak Prima gimana? Dan pas masuk studio apakah dak-dikdukser gitu atau Dak-dikduk gimana sih harusnya sih? ya. Iya, mungkin ini first time juga ya ikut siaran radio juga gitu. Tapi kalau mungkin perasaannya mungkin deg-degan sih. Tapi teman-teman rekan Buana juga semuanya baik-baik dan juga saya juga fun lah gitu kan karena satu frekuensi gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, kalau misalnya ngomongin fun ya, nanti abis ini kita bakal sharing lebih banyak lagi kali ya Ci. Betul banget. Oke, so stay tune terus on Info Kampus. Oke rekan Buana, ini ngomongin tentang narasumber kita yang super lagi hotnya nih ya. That's right. Ini adalah Kak Prima Wijaya yang merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana yang berhasil mendapatkan juara terbaik 3. Wow, di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah di LL Dikti 3 Jakarta tahun 2024. Kak Prima boleh dijelasin sedikit gak sih tentang mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 3 ini apa sih? Dan kegiatannya ngapain aja? Oke, jadi
Pilmapres ya atau pemilihan mahasiswa berprestasi itu tiap tahunnya diadain di Mercu dan nanti ujungnya akan dilombakan di tingkat nasional gitu kan. Mungkin baru happening di tahun 2020-an mungkin ya setelah Covid gitu kan. Dan sebetulnya Pilmapres ini gabungan dari prestasinya gitu kan. Kedua adalah gagasannya, ketiga itu adalah bahasa Inggrisnya gitu kan. Komunikasi dan speakingnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi sebelum ke sana kita kan juga perlu ya menata prestasi-prestasi gitu kan yang diakui dan bisa dikulminasikan gitu kan ke orang nasional gitu kan. Tapi sebelumnya juga di Pilmapres itu di kemahasiswaan UMB itu juga sering ada tiap tahunnya tuh ada. Kebetulan saya 2 kali ikut Pilmapres kan dan alhamdulillah tahun ini juga lolos ya di UMB dan baru pertama kali kan kata kemahasiswaan saya lolos dan juara di tingkat Dikti 3 gitu. Alhamdulillah keren banget Keren ya. banget. Sangat dahsyat ya, tapi bukan program TV. Dahsyat. Beda ya. Iya, jadi nanti fokus ke depannya dan hasil dari juara 3 ini nanti di nasional dilombakan di nasional gitu kan. Namun sebetulnya ya remarks dari Pilmapres ini sebetulnya fungsi kita mahasiswa gitu kan. Jadi mungkin kalian pada dengar SDG Sustainable Development Goals yang digandungkan sama PBB gitu kan. Nah, sebetulnya fokus utama dari Pilmapres tuh itu gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh diadu ide gitu kan. Ide itu tentang 17 poin itu kita pilih. Nanti kita bikin paper gitu. Bikin paper yang isinya itu adalah gagasan kreatif kita gitu. Dan itu inovatif, persuasif atau bisa juga sebagai review gitu kan. Nanti mungkin rekan-rekan Buana nih mau ikut Pilmapres di tahun depan gitu kan. Mungkin bisa dicatat gitu kan ya, tips-tips dari saya gitu kan. Jadi boleh. Fokus utama dari Pilmapres itu sebetulnya bikin model pakai penelitian gitu kan, membuat paper tentang SDG dari 1 hingga 17. SDG. Jadi tapi ada poin dari Prof. Teddy Mantoro tuh dari LLDT itu dia bilang sebagai juri SDG yang akan di-highlight itu yang mengenai hidup dan matinya seseorang gitu. Jadi fokus kita bagaimana kita bikin karya, bikin inovasi yang memang bisa membantu hidup dan mati seseorang. Nah, saya kemarin itu bikin tentang kesehatan. SDG nomor 3, good health and well-being. Ya, jadi saya bikin alat namanya Sehatin gitu ya. Jadi Sehatin. Smart Electronics Devices for Health Monitoring with IoT Technology. Jadi kenapa? Karena saya dari prodi elektro juga kan gitu kan. Ya mengkulminasikan teori-teori yang saya dapatkan difokuskan ke SDG itu. Dan mungkin agak insecure juga gitu kan karena lihat dari UI gitu kan, dari BINUS, Trisakti itu memang keren-keren gitu bikin SDG-nya gitu. Dan mereka juga udah hatam gitu kan. Korelasi antara kesini-kesininya tuh udah hatam gitu. Jadi mungkin poin dari teman-teman yang mau ikut mahasiswa berprestasi dan juga sebetulnya ini nggak cuma mahasiswa berprestasi juga ya. SDG ini juga fungsi kita, tujuan kita sebagai mahasiswa kan juga membuat model itu. Dan kalau rekan-rekan Buana atau teman-teman lain itu pernah dengar SDG Center gitu kan, atau duta SDG di kampus-kampus tuh di UI, di BINUS tuh di ITB tuh udah ada gitu. Ya mungkin sayangnya di Mercu tuh nggak ada gitu. Saya harapkan itu bisa jadi wadah-wadah teman-teman nih kan, mungkin punya ide apa gitu kan, nanti kita inkubasi dan sebagainya. Nah, dari situlah saya di dekan. Nah, itu bagaimana saya mengkomunikasikannya, bagaimana saya korelasi antara saya dengan prestasi-prestasi lainnya gitu. Nah, dari 69 mahasiswa itu saya di Dikti 3 saya juara 3 terbaik. Alhamdulillah. Keren banget. Dahsyat. Pertama UI, kedua BINUS, ketiga UMB gitu kan. Nah, itu katanya sih mungkin pertama kali dari UMB itu yang lolos dan juara 3 dan diharapkan saya juga bisa lolos nasional dan bisa ngebantu Mercu Buana naik nama di nasional. Amin. Jujur agak takut ya, bukan takut ya, agak insecure gitu loh karena orangnya keren-keren semua gitu loh, apalagi dari UI gitu kan. Kebetulan juga teman saya juga gitu kan dari BINUS, dari Trisakti gitu kan. Itu juga orang-orangnya memang yang aware lah, yang memang udah visioner gitu kan. Dan saya pun juga merasa bahwa Mercu tuh bisa gitu kan, ada di tingkat itu gitu kan. Kita bisa berkolaborasi gitu kan. Jadi nggak cuman hanya kita bisa sebatas di kampus aja, tapi kita bisa mungkin nasional and go internasional gitu sih. Jadi amanah lah ya, jadi amanah. Iya, benar. Ngebikin nama Mercu ini bisa jadi ada panggungnya seperti itu sih. Iya.
Mungkin kalau benefitnya lebih pertama adalah relasi ya mungkin pertama gitu kan. Jadi itu juga membuka peluang teman-teman Mercu Buana ini namanya juga terlihat lah gitu kan di LLD 3 gitu mahasiswa-mahasiswa. Sebetulnya saya ini kan menjadi bukan duta sebetulnya representatif lah. Representatif Representatif. Mercu itu di Dikti gitu kan. Jadi ya saya harapkan bukan cuman pribadi doang, prestasi pribadi, tapi ini jalan ke depannya gimana UMB ini bisa ada panggung dan bisa melawan gitu kan lain sebagainya gitu. Tapi kalau perasaannya mungkin ini amanah ya dan juga jadi suatu mungkin beban yang baik gitu kan. Beban yang baik karena kalau misalkan saya juga ada masalah kan yang jelek juga nama kampus gitu kan. Iya, benar. Ya saya harapkan sih itu sih. Jadi bisa ngebawa teman-teman rekan Buana yang lainnya bisa ikut berprestasi gitu kan. Mungkin bisa jadi relasi yang luas ke depannya gitu. Contoh dari teman-teman yang memang radio gitu kan. Dari awal memang kan public speaking, broadcasting dan sebagainya kan gitu. Kalau memang kita tidak ada korelasinya antar prestasi dengan ide yang kita sambungkan, itu juga menjadi identitas yang bukan identitas gitu loh. Ya saran saya adalah perkuat identitas diri gitu kan. Orang mengenal kalian itu seperti apa gitu. Jadi saya harap mungkin ngebangun prestasi itu nggak instan, nggak bulan-bulan gitu. Saya dari 2021 tuh udah berpikir saya mau bikin ini, saya mau bikin itu gitu loh. Jadi adalah kolaborasi kan. Nah alhamdulillahnya memang prodi saya tuh sangat kooperatif ya, sangat baik gitu kan. Dari riset dan lain sebagainya tuh saya dibantu sama prodi dan memang mungkin teman-teman lain juga di lab juga pasti dibantu kan sama prodi gitu. Jadi jangan takut lah kalau kita negur dosen gitu kan. Jangan takut memulai ya. Betul. Ke dosen, kalau kita nggak tahu gitu kan, kita apa salahnya sih nanya gitu kan. Dari dosen itu kan kita juga ada integrasi lah ke lain sebagainya gitu. Nah itu sih dari saya poinnya itu. Poinnya adalah cari inovasi yang bisa membantu hidup dan matinya seseorang. Jadi mungkin banyak orang mungkin kelaparan. Jadi kita tuh baik kesehatan atau kesejahteraan hidup tuh harus kita fokuskan gitu. Mungkin yang paling sederhananya adalah banyaknya orang-orang yang terlantar gitu kan. Mungkin kita bisa bikin ide gimana orang-orang terlantar di Jakarta ya, mostly di dekat sini lah gitu kan. Itu bisa kita rangkum atau kita bikin model. Kita nggak perlu implementasi tapi model. Kita bikin model gagasan itu yang merefer dan atas hidup dan matinya seseorang. Lihat situ poinnya. Kalau mau ikut Pilmapres yang paling fokusnya itu adalah gagasan kreatif kita itu. Tapi poin terbesarnya itu 55% itu penilaian dari capaian unggulan atau prestasi gitu kan. Makanya sebelum kita berinovasi, beride gitu, kita harus lihat juga gitu, sesuaikan sama prodi kalian gitu. Misalkan psikologi gitu kan. Nah, kita bikin model tuh bagaimana psikologi anak-anak atau lain sebagainya. Dikaitkan. Intinya adalah bangun identitas, sesuaikan identitas itu untuk memberikan impact ke orang lain. Itu aja sih intinya. Kita ucapin congratulations lagi ke Kaprima atas gold medal dan special prize untuk the best international invention from KIPA. Aduh. Di acara Text International Innovation Technology Competition and Exhibition 2024 di Malaysia. Di Malaysia ya, di negara tetangga kita, keren banget nih. Itu tadi apa sih? Text dan KIPA. Wow. Nah, pertama-tama boleh dijelasin gak sih Kaprima kalau Text ini acara apa dan KIPA itu apa? Ada I-nya. Oh, iText. Aduh, ralat ya rekan Buana. iText ya rekan Buana. Dan KIPA. Oke, jadi iText itu seperti exhibition ya, pameran dari seluruh negara. Tahun ini tuh ke-35 kali ya iText itu diselenggarain di Kuala Lumpur gitu kan. Nah, ya sebetulnya itu ini sih kayak pameran inovasi dari beberapa negara. Kemarin tuh ada kurang lebih 25 negara ya, dari Qatar, 25. Waduh. China, Korea gitu-gitu kan, Malaysia gitu kan. Dan sebetulnya ini adalah kelanjutan sih dari inovasi saya yang dibikin dari tahun lalu di Bali juga kan. Tapi dia di Bali tuh Indonesia yang nyelenggarain dari internasional. Dan di tahun 2024 kemarin Malaysia yang nyelenggarain jadi asosiasi inovasi gitulah, perkumpulan dari inovasi di dunia gitu kan. Nah sebetulnya poin-poinnya sih sebenarnya sama sih. Jadi kayak kita bikin alat ya kan, kita inovasikan, kita pameran, nanti ada juri
juri dari beberapa negara gitu. Kemarin tuh saya dari negaranya kalau nggak salah dari China sama dari Malaysia gitu kan. Wow. Jadi ada jurinya itu kan. Nah, lalu itu dikurasikan lah, dikurasikan inovasi kita seperti apa gitu kan. Ada yang namanya tuh TKT ya, ketepatan teknologi gitu kan, tingkat ketepatan teknologi gitu kan. Dan itu ada parameternya seperti apa inovasi ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sebetulnya poinnya kenapa bisa menang atau kenapa bisa dapat prize itu kan itu juga unexpected juga gitu kan. Saya juga satu-satunya dari Indonesia yang dapat special prize dari asosiasi luar gitu kan. Wah, keren Dahsyat. banget. Kita Satu-satunya ya. passwordnya dahsyat. Gitu. Iya, jadi itu sih sebenarnya nggak expect juga kan kalau misalkan dapat KIPA itu kan. Jadi dari Korea, asosiasi Korea itu memberikan special prize gitu kan dari Korea ke invensi saya, Teragro kan. Kita disebutkan. Jadi Teragro itu sebetulnya alat buat bantuan untuk pertanian. Jadi itu seperti kayak otak ya, chip sensor elektronik gitu. Kita bisa tahu gitu kan keadaan dari tanah gitu kan, parameter-parameter yang diuji kayak pH, kelembapannya, suhu dan lain sebagainya gitu kan. Namun tidak hanya monitoring doang gitu, tapi alat itu bisa langsung memberikan keputusan kapan kita mau beriin air dan nutrisi sebagainya. Jadi kita gunain machine learning gitu kan. Nah, itu yang tadi disebutkan tadi yang di segmen sebelumnya kan. Maksudnya fokusnya itu adalah impactnya ke apa gitu. Kita berinovasi itu sebenarnya bukan rumit-rumitnya gitu loh. Yang dinilai bukan rumit-rumitnya gitu. Jadi yang dinilai itu adalah impact dan novelty. Keterbaharuan kita berinovasi itu seperti apa dan impact kita ke orang itu ke manusia itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian tahu gitu kan, maksudnya yang tadi sebut lagi tuh SDG kan. Iya, SDG. Sustainable Development Goals ini tuh kedua itu ada yang food hunger gitu kan. Jadi food security, ketahanan pangan. Nah, Teragro ini fokusnya sih buat ngebantu ketahanan pangan di Indonesia dan di negara-negara berkembang lah gitu kan. Jadi dengan harga yang murah, Teragro ini bisa diharapkan bisa membantu ketahanan pangan di negara-negara gitu kan. Tapi ya itu kan ini masih perancangan, masih pertama gitu kan. Ya saya harapkan nanti ke depannya bisa ada kolaborasi, kita bisa ada inkubator gitu kan, kita bisa jadi investor jadi company lah gitu kan. Dan itu pun juga under license dari Teknik Elektro UMB juga gitu kan. Saya mungkin saya mau remarks juga kan dari Bapak Dr. Galang ya sebagai pembimbing saya gitu kan. Mungkin Pak Dr. Galang, Bu Kety sebagai Seprodi ya, Pak Heru Kaprodi itu juga membantu saya lah gitu kan, membantu saya dalam proses lomba-lomba ini gitu kan. Dan juga nggak prestasi saya sendiri lah gitu. Ini juga dari UMB juga gitu kan, teknik dan juga inovasi ya, LPPM itu juga sangat membantu gitu. Itu dan buat tadi udah kita ngobrol banyak banget ya, sama Mbak Prima yang tentunya banyak banget gebrakan dan motivasi untuk kita semua. Tapi nggak kerasa di 2 jam kita nyanakan juga ya, banget. Udah saatnya Info Kampus pamit undur bersuara, tapi sebelum itu gue mau ngingetin rekan buana untuk follow sosial media kita ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di @radio mercubuana. Dan jangan lupa buat dengerin streaming kaca kita dan artikel keren kita nih di www.radiomercubuana.com. Akhir kata gue Anis pamit undur suara, gue Suci pamit undur suara. See you rekan buana.